Pengertian sikap selektif. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri sendiri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, logis, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku untuk memilih informasi yang didapat dari iptek melalui proses yang berhati-hati, rasional, logis, dan normatif agar dapat diterima oleh semua pihak ketika akan disebarluaskan kembali. Pasal berkaitan sikap selektif. Dalam praktiknya, warga negara memang selalu dituntut memilah apapun yang diterima dalam masyarakat, terutama dari dunia maya, demi menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dengan hal itu, pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Terdapat beberapa butir yang perlu diingat dalam menerapkan sifat selektif di kehidupan sehari-hari, yaitu Pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan orang yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu yang ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Untuk hukuman dari setiap ujaran kebencian akan dibedakan. Berdasarkan Jurnal Analogi Hukum, sanksi pidana terhadap ujaran kebencian atau hate speech untuk pelaku yang melakukan tindak ujaran kebencian di internet akan dikenakan hukuman sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 2, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Ada beberapa contoh sikap selektif terhadap pengaruh dalam perkembangan maupun kemajuan iptek di dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu 1. Melakukan kerjasama dengan negara lain. Perlu sikap selektif dalam melakukan kerjasama antara negara dalam melakukan perbaikan layanan digital, khususnya dalam pelayanan hukum maupun dalam melakukan pertahanan dan keamanan dari serangan cyber, para kejahatan cyber yang ada di dunia. Kedua, mendeteksi dini adanya tindakan kejahatan. Dengan kemajuan iptek yang begitu pesat, bukan tidak mungkin sistem pertahanan digital bisa dijadikan keunggulan sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian dini akan terjadinya maupun akan adanya tindakan kejahatan di dalam masyarakat pada semua aspek kehidupan. Ketiga, tidak melakukan sabotase atau spionase. Pesatnya kemajuan iptek bisa saja menjadikan celah untuk seseorang melakukan kejahatan digital, terkhususnya dalam menyerang pertahanan dan keamanan suatu negara, seperti dalam hal kejahatan sabotase, spionase terhadap sistem pertahanan nasional di Indonesia sendiri, yang mana bisa saja dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan kejahatan siber demi keuntungan pribadi maupun kelompok mereka. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan militer. Dengan adanya kemajuan iptek, tentunya juga harus perlu melakukan peningkatan pada kualitas dan kuantitas persenjataan maupun manusianya yang menjadi prajurit untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dari serangan musuh yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu tanpa disadari. Dan yang kelima, peningkatan teknologi satelit. Dengan kemajuan iptek yang pesat, maka meningkatkan teknologi satelit yang dimiliki suatu negara perlu dilakukan demi memantau arus informasi melalui satelit luar angkasa.
Manfaat sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan menerapkan sikap selektif, sudah pasti banyak manfaat yang akan didapatkan. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, terhindar dari adanya spionisme dan sabotasme. Dengan memilih sumber informasi yang baik dan benar, maka pertahanan dan keamanan negara sudah dipastikan tidak akan goyah. Terlebih dengan adanya spionisme dan sabotasme yang dapat merugikan negara, maka sikap selektif dapat mencegah hal tersebut terjadi. 2. Bantuan militer mudah tersalur dengan menerapkan iptek dengan baik dan selektif. Pemerintah dapat mengetahui keadaan negaranya, pemerintah dapat melihat daerah-daerah yang memerlukan bantuan militer dan mengirimkan pasukan untuk tetap menjaga keamanan negara. Yang ketiga, terhindar dari adanya hoaks. Tentang pertahanan dan keamanan negara, hoaks memang selalu menjadi masalah utama dalam pemanfaatan iptek. Namun dengan sikap selektif dan dalam memilih informasi, hal ini dapat terhindar, seperti rumor bangkit kembalinya PKI di Indonesia, ancaman aksi teroris yang akan dilakukan Probolinggo, adanya aksi sabotasme yang dilakukan tokoh agama Indonesia, dan sebagainya. 4. Membuat rasa aman saat menggunakan internet. Dengan menggunakan teknologi yang ada dengan sebijak mungkin dan tidak menggunakannya untuk hal yang dilarang oleh negara dalam UU ITE, sikap selektif ini dapat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sekarang. Karena kita tahu bahwa kejahatan pada zaman ini tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia teknologi. Kesimpulannya, dalam menggunakan iptek kita tentu harus berhati-hati agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pertahanan dan keamanan negara sangat penting untuk dijaga dan dipertahankan dengan memanfaatkan iptek. Sikap selektif sangat penting dalam hal ini, dikarenakan dengan sikap selektif kita akan dengan sadar menghindari hal-hal negatif yang ada dalam iptek dan mempelajari cara mengatasinya dengan baik. Pemerintah juga harus waspada akan para pengguna iptek jahat yang memanfaatkan iptek untuk kepentingan pribadi hingga kelompoknya dan merugikan negara kesatuan Republik Indonesia baik secara fisik dan virtual. Kerjasama yang baik dengan negara-negara maju dan memajukan serta sosialisasi sikap selektif di bidang iptek akan sangat membantu Indonesia dalam menjaga tatanan pertahanan dan keamanan negara agar kemungkinan terjadinya kejahatan di dunia maya yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat berkurangnya. Dengan kata lain, mari kita semua menerapkan sikap selektif di kehidupan sehari-hari agar diri kita pribadi akan merasa tenang akan adanya ancaman bahaya dari dunia luar dan tidak tertipu oleh hal-hal yang tersebar melalui iptek hingga menganggap pertahanan dan keamanan negeri kita tercinta ini